bulanan karena hormon, bulanan karena keuangan ya. Sudah minimnya rekening dan dompetnya pasti dia kambuh. Bener nggak? Si lucunya ibu-ibu itu overthinkingnya itu kejauhan. Orang kita hidup besok aja belum tentu, kadang udah mikir sampai ke 10 tahun ke depan. Sengsara hidupmu kalau gitu. Kamu harus waras, kamu harus sehat, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Umi, kita ngobrol santai ya, sambil ngopi-ngopi. Ada ya perempuan suka ngopi. Selamat bergabung, salam kenal. Di sini Umi Oka sedang live, ingin menyapa semuanya. Semoga sehat walafiat, menyambung silaturahim, ngobrol-ngobrol santai saja. Orang mana aja nih yang bergabung bersama Umi, apa kabar? Apakah ini semuanya ibu-ibu atau ada adik-adik gadis atau ada bapak-bapak? Ya, biar saling mengenal, insya Allah dengan mengenal kita bisa berbagi rasa, berbagi cinta ya, saling menyentuh hati gitu. Cie ya. Sudah pada berkeluarga kah? Ya, mencoba lebih dekat lah dengan yang suka menyimak video-video Umi. Barangkali dengan lebih dekat kita bisa lebih lebih memberikan manfaat lah. Di sini ada hatinya yang sedang terluka. Kita ngerumpi di sini ngerumpi halal ya. Gibah time. Gini loh. Oke, mau tema apa ini? Ngomongin umroh apa ngomongin persoalan? Kemarin ibu-ibu pernah dengar nggak ada informasi tentang berita yang agak lalu tuh, yang pembunuhan 4 anak ya oleh bapaknya. Ngeri nggak kita ngedenger berita seperti itu, Bu? Ya ngeri ya, sebagai ibu yang membesarkan, melahirkan anak. Kadang aduh ya Allah, kok sampai seperti itu ya. Tragisnya anak-anak kita, tragisnya rumah tangga kita, ya Allah. Kenapa itu penyebabnya? Ternyata berdasarkan pemahaman Umi ya, hal-hal yang terjadi sampai seperti itu tidak lepas daripada kontribusi kita juga sebagai perempuan. Kadang-kadang kita sendiri yang memancing hal-hal yang tidak kondusif dalam rumah tangga. Perempuan itu kuncinya. Perempuan itu menurut Umi nih, walaupun nakhoda itu ada di pundak laki-laki, tapi mesin utama dan bisa dibilang orang terpenting dalam rumah itu perempuan. Bagaimana bisa nyamannya pasukan dalam rumah? Itu 90% ditentukan oleh perempuan. Ini menurut Umi ya. Coba aja kita renungkan bagaimana apa yang sudah terjadi pada diri kita. Tatkala seorang perempuan nyaman, bahagia, happy, maka seisi rumah akan happy. Anak-anak akan kecipratan ceria, suami juga akan kecipratan tenang dan nyaman. Dan semua aura rumah itu akan happy. Tapi sebaliknya, kalau perempuannya, si ibunya itu di rumah dia kacau, dia nggak waras, dia oleng, baik secara pikiran, secara hati, secara iman, secara emosi, udah deh, seisi rumah pasti kena imbas, seisi rumah pasti kena bantai, seisi rumah bisa kalut, bisa bahkan bisa melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi ya, sampai kejadian yang bapak membunuh anak. Sebenarnya itu kontribusi perempuannya pasti besar.
Apakah perempuan ini pemicu konflik? Apakah perempuan ini justru yang juga memberikan suasana yang tidak nyaman, yang akhirnya memicu hal-hal yang sesadis itu, setega itu gitu. Jadi teman-temanku, Umi berharap, kenapa Umi aktif di medsos, selalu membuka channel baru yang namanya Rumpi buat curhat para istri. Kenapa juga sekarang mau live kayak gini? Sebenarnya Umi punya satu rasa gimana ya, punya empati, punya kepedulian sama para perempuan, para ibu-ibu, para emak-emak yang di luar sana yang sama seperti Umi, di mana posisi perempuan itu sangat rapuh, sangat riskan, sangat lemah, mudah sekali terkoyak gitu loh. Mudah sekali kita itu hancur gara-gara satu persoalan yang tidak bisa kita manage gitu. Padahal persoalan itu kadang tidak terlalu berat, tapi kadang yang kecil itu jadi besar bagi perempuan, jadi sensitif gitu bagi perempuan. Bener nggak? Perempuan tuh mudah rapuh karena hal-hal yang remeh-temeh gitu, hal-hal yang simple. Kan perempuan tuh ada siklus yang namanya hormonal ya. Bulanan dia pasti akan kambuh uring-uringannya. Bulanan karena hormon, bulanan karena keuangan ya. Sudah minimnya rekening dan dompetnya pasti dia kambuh. Bener nggak? Bisa bulanan itu karena mungkin terlalu lama tidak mendapat belayan, atau karena ada hal-hal yang dari luar lingkungannya yang mempengaruhi, dari mertua, dari tetangga, dari saudara, dari ipar. Umi pernah di posisi yang namanya rapuh atau terpuruk lah secara mental, dan itu akhirnya berimbas banyak. Pertama ke kesehatan kita, sakit kita. Kalau sudah sakit, ya Allah, uang keluar banyak, produktivitas nggak ada, badan tentu saja nggak enak, diambang kematian, udahlah hancur. Kedua, selain badan kita sakit, juga memberi efek tidak bahagia kepada yang lain. Anak-anak ikut murung, anak-anak ikut pusing, ikut rewel. Juga memberi aura yang tidak harmonis bersama suami, bersama pasangan. Itu gara-gara kita tidak bisa memanage emosi kita, memanage perasaan kita. Jadi Umi peduli sama perempuan itu karena perempuan kunci dalam rumah, perempuan kunci di dalam bersosial. Tatkala kita happy, insya Allah semua ikut happy, bisa jadi ikut happy. Dan jika sudah happy itu enak, berpikir enak, melakukan pekerjaan enteng, ibadah nyaman, tidur nyenyak, makan enak. Bener nggak? Kemarin ada yang curhat ke Umi. Pas lihat postingan Umi, kan Umi lagi membesar nih ya, berat badan lagi bengkak banget. Karena habis sakit, efek makan obat juga, efek pikiran yang lagi dientengin, jadi akhirnya bengkak lah di sana sini nih, membesar. Ada yang komen ke Umi gimana caranya, saya pengen besar karena saya kurus sekali kata. Dan Umi pernah posting Umi kurus dulu, kurus banget, cuma 40 berapa kilo gitu, 45 itu. Sekarang 60 lewat tuh. Lewat berapa? 60 lebih lah. Nah akhirnya apa kata Umi, kamu harus jangan terlalu banyak pikiran kata. Dan dia bener ngaku, bener nih aku tuh kalau mikir suatu dalam banget katanya. Ya sengsara hidupmu kalau gitu. Kita tuh memang kadang-kadang membunuh diri kita dengan overthinking terhadap hal-hal apapun, padahal nggak mesti. Apa-apa yang kita takutkan itu 90%-nya nggak terjadi.
Apa-apa yang sudah dalam pikiran kita mumet tuh, saya udah habis deh, besok saya pasti diginiin orang, besok pasti pusing, besok pasti kacau, besok pasti saya digebukin dan sebagainya. Itu sebenarnya pengalaman Umi ya, dengan segala babak belurnya hidup Umi, itu 90% nggak kejadian loh apa yang ditakutkan, beneran. Kadang kita membunuh diri kita dengan ketakutan itu. Bahkan nih si lucunya ibu-ibu itu overthinkingnya itu kejauhan. Orang kita hidup besok aja belum tentu, kadang udah mikir sampai ke 10 tahun ke depan. Bener nggak tuh ibu-ibu kayak gitu? Ayo ngaku, ayo. Kita itu hidup besok aja belum tentu. Allah tuh belum tentu ngasih kita kesempatan hidup buat besok. Tapi pikiran emak-emak itu kadang udah nyampe ke 10 tahun ke depan. Bener nggak? Kan lucu. Ngapain kejauhan mikir untuk 10 tahun ke depan? Allah hanya menyuruh kita menjalani hari kita yang ditakdirkan oleh Allah hari ini saja. Hari ini aja jalani. Kalau punya planning sih boleh, kita planning besok mau begini, bulan depan mau begini, tahun depan mau begini, boleh kita planning. Tapi tidak boleh menentukan takdir itu memang harus terjadi atau takut terjadi, nggak boleh. Karena itu bukan lagi ranahnya kita, itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, aduh punya kayak Umi nih, anaknya banyak ya. Anak Umi banyak loh. Ada ibu-ibu di sini anaknya berapa? Ayo ngaku. Ada yang punya anak banyak nggak? Umi pernah posting nih, kalau ibu-ibu ada yang pernah baca, Umi pernah bikin tulisan banyak anak banyak rezeki. Silahkan cari di Facebook, banyak anak banyak rezeki. Itu viral banget dulu ya, udah berapa tahun lalu ya, mungkin 3 tahun lalu apa berapa tahun lalu. Jadi kadang ketakutan akan rezeki anak-anak itu sudah muncul dari sekarang. Padahal anak-anak kita masih aman gitu. Tahun depan aja dipikirin, tahun 10 tahun ke depan udah dipikirin dari sekarang. Itu kan malah membunuh pikiran kita, bener nggak? Halo emak-emak di sini, Umi supaya bisa bahagia di rumah tangganya, bisa membuat nyaman anak-anaknya. Anda hebat luar biasa. Dan bagi mama yang sedang memikirkan hari esok, memikirkan bulan depan, tahun depan, coba sini kumpul sama Umi nih. Kamu harus waras, kamu harus sehat, Mak. Mak, sini. Yang masih mikir buat besok, sini. Umi kasih ini ya, Umi kasih terapi nih, kasih ilmu ya. Mama itu coba deh lebih rileks hidupnya ya. Lebih rileks aja, jangan terlalu banyak pikiran. Mama itu harus waras kita harus sehat. Kalaupun kita banyak masalah kanan kiri, urusan keuangan kah, karir kah, suami ya, urusan anak, urusan apa, udah. Itu nggak usah masuk ke sini nih, nggak usah ke sini nih, masuk ke sini jangan. Ini jangan dimasuki masalah ya. Tugas kita bukan untuk memecahkan masalah, bukan untuk mencari solusi. Tugas kita menjalani takdir Allah itu apa. Hari ini diberinya apa, hari ini disuruh ngapain, jalani. Gak usah terlalu banyak berpikir. Pikiran kita itu, apalagi pikiran kita yang masih labil, imannya masih labil, hatinya masih labil, itu sangat riskan dikuasai oleh setan. Jadi pikirannya itu nanti digerak-gerakinya sama setan, dihembuskan rasa was-was, dihembuskan rasa takut, rasa cemas, rasa sedih. Akhirnya rasa-rasa itulah yang akan membunuh diri kita. Potensi kita mandek.
kebahagiaan kita akhirnya tidak muncul, rasa bersyukur tidak ada, karena kita terlalu pusing sama masalah. Padahal masalah itu justru yang dikarang sama otak kita sendiri. Akhirnya apa? Ada satu penyakit namanya anxiety disorder. Itu coba searching, kecemasan berlebih, ketakutan berlebih. Itu semua pasti banyak menghinggapi ibu-ibu nih. Wahai sahabat Umi, saudara Umi, ibu-ibu yang banyak sekali yang curhat ya ke WA Umi, yang baik yang kenal di darat maupun yang tidak kenal, banyak yang curhat. Mi, saya suami begini. Ada yang suaminya selingkuh sama istri orang. Ada yang suaminya tidak mau berkomunikasi, tidak mau bermusyawarah dalam menentukan suatu keputusan. Ada yang suaminya suka ngelayap malam-malam, gak betah di rumah. Ada yang suaminya sibuk kerja, jarang ada di rumah, tidak memberikan porsi buat istrinya. Itu semua masalah memang berat pasti, tapi kita juga harus menyelamatkan diri kita juga harus membuat diri kita sehat. Oke, emak-emak ini yang baru gabung, ibu-ibu silakan standby dulu di sini ya, kita ngobrol bareng. Insya Allah ini bermanfaat buat kita. Bukan hal kebetulan Anda melihat channel Umi, melihat live Umi ya. Mohon bersabar untuk setia mendengarkan, insya Allah bermanfaat. Tidak ada joget-joget, tidak ada nyanyi-nyanyi, tapi mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Dibantu tap-tap layarnya ya, biar yang lain juga bisa melihat. Mudah-mudahan dukungan Anda di live ini menjadi amal jariah buat Anda juga. Karena Umi meniatkan live, YouTube, TikTok itu semua untuk menjadi wasilah jalan dapatnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa Umi lakukan ya Umi lakukan saja dengan cara sebisa Umi. Mudah-mudahan manfaat itu adalah hal yang nanti bisa menyelamatkan kita di akhirat. Dari amal yang sedikit, dari amal yang sepele itu menjadi justru pemberat diri kita nanti. Gak usah berpikir untuk bisa sedekah 1 juta sehari, berpikir untuk bisa punya pesantren, berpikir untuk bisa hafal Quran dan sebagainya. Itu kalau itu berat bagi kita, lakukan saja hal kecil. Lakukan kebaikan yang kita bisa, bermanfaat buat orang yang kita bisa, kasih ilmu buat orang setahu kita gitu. Dukung orang yang berbuat baik sedikit walaupun dengan cara yang sedikit gitu. Kayak gitu, karena bisa jadi hal-hal kecil itulah yang menyelamatkan kita kelak. Jangan terlalu berpikir yang besar-besar tapi tidak terjangkau, lalu yang kecil-kecil kita abaikan gitu. Seperti seenteng itu, seringan itu. Allah tidak membebani umatnya melebihi kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tenang saja, segala sesuatu yang Allah berikan itu pasti sudah sesuai takarannya. Jadi pikiran kita juga jangan terlalu yang berat-berat, biar kita waras, kita sehat. Banyak ibu-ibu yang suka nangis ke Umi ya, dengan segala kompleksitas masalahnya. Dan yakinilah bahwa yang bermasalah ini bukan hanya kita, bukan hanya Anda, bukan hanya diri kita nih. Banyak banget orang yang lebih parah dari kita. Makanya kita harus lihat-lihat ke bawah pada saat punya masalah, lihat orang lain. Parah siapa sih beban hidup saya dengan beban hidup orang lain? Kadang-kadang kita hanya fokus dengan satu masalah, misalkan utang ya, yang paling banyak diderita oleh manusia zaman sekarang tuh utang. Hidupnya dikejar utang, setoran bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian ya kan? Padahal itu derita yang dibuat sendiri kan. Ngapain ngambil utang kalau nggak bisa bayar ya? Mudahnya mengambil utang dan bayar itu banyaknya nggak mampu. Dan anehnya merasa menderita loh dengan utang itu. Padahal utang itu udah utang yang disengaja. Jadi pas saat kita tidak mampu bayar utang, jangan merasa menderita karena utang.
Toh itu utang yang kita sengaja kan, bukan musibah. Bukan sebuah kecelakaan. Kita emang udah niat kan. Udah tahu kalau kita ngambil utang itu harus bayar kan tiap bulan selama sekian tahun. Ya ngapain merasa itu musibah? Jadi apa yang harus dilakukan? Jangan menyalahkan utang. Karena itu kan keputusan Anda ya. Yang mungkin sudah dipikirkan matang-matang. Justru dengan keputusan utang itu Anda maka beristighfar, ya Allah. Kenapa gitu aku sampai berani ngambil utang? Kenapa aku sampai serakus itu padahal tidak terlalu penting misalkan ya. Nah, jadi taubat itu adalah solusi paling pertama kali tatkala kita punya masalah ya. Solusi pertama saat kita menghadapi satu persoalan adalah taubat. Jangan menyalahkan apapun, jangan menyesali apapun ya, kecuali menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Jangan menyesali keputusannya. Jangan menyesali orang yang menjadi perantaranya. Baik itu masalah itu misalkan ini. Ketipu. Umi pernah ketipu loh. Gede banget. Teman-teman ada yang pernah ketipu? Ada yang pernah ketipu enggak? Seberapa? 10, 20, 30? Umi pernah 2 minggu hilang 100 juta. 2 minggu loh, dengan berbagai macam cara, itu bukan satu orang. Jadi beberapa orang tiba-tiba dalam 2 minggu itu hadir dengan berbagai versi. Akhirnya membuat uang Umi hilang. Ya udah. Yang paling nyesek itu tatkala yang hilang itu bukan uang Umi, tapi uang orang lain, ditipu orang. Aduh, itu lebih nyesek lagi. Pernah itu Umi mengalaminya. Apakah harus menyalahkan orang yang jadi perantara, yang jadi penipu? Ya manusiawinya seperti itu, pasti kita menyalahkan penipunya. Menyalahkan yang menjadi perantaranya, yang menjadikan kita bertemu dengan orang itu. Tapi kalau kita bicara hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyadari bahwa siapapun yang Allah hadirkan itu udah kehendak Allah. Itu sudah jalannya Allah ingin memberi kita ujian itu. Ingin mengambil lagi hak kita, uang kita, harta kita. Jadi nggak akan ada ceritanya membenci perantara, membenci penipunya. Karena apa? Karena di balik setiap persoalan itu ada campur tangan Allah di dalamnya. Kenapa sih Allah hadirkan dia? Kenapa saya ketemu sama dia sih? Gitu. Ternyata di balik semua orang yang sejahat apapun ada Allah yang menggerakkan dia bertemu dengan kita. Maka kalau ada kesadaran akan Allah itu, tidak ada kebencian pada siapapun yang menjadi perantaranya. Ada orang nipu kita nggak benci sama yang nipu. Ada orang yang nyakitin kita dengan mulutnya, nggak jadi benci sama yang ngomongnya gitu. Karena apa? Kita langsung ke Allahnya. Waduh, kenapa ya Allah ketemukan saya dengan mulut berbisa ini gitu misalkan ya. Ada tetangga julid, ada mertua marahin kita, ada teman lama kok ngehina kita, merendahkan kita. Maka orang-orang yang bisa paham dengan namanya campur tangan Allah, maka dia akan langsung ke Allah nyampe. Ya Allah, kenapa hari ini saya ketemu dia? Kenapa maksudmu untuk mengingatkan hamba lewat dia? Jadi hatinya tuh nggak sampai membenci siapapun. Tapi untuk ke tahap itu memang perlu proses belajar teman-teman. Nah kalau orang seperti itu biasanya hidupnya itu lebih bersih, lebih enjoy, lebih nyantai. Karena di balik setiap perlakuan orang, di balik setiap kejadian itu tidak ada yang dia pandang kecuali Allah saja. Allah di balik itu. Ada orang nipu saya, ya Allah, apa maksud engkau mempertemukan saya dengan orang ini? Apa maksud engkau ya Allah memberikan masalah ini? Gitu.
Si perantara mah itu mah mereka juga apa ya, hakikatnya kan Allah yang mengizinkan. Iya, kelakuannya buruk, nggak bisa kita tolerir, nggak bisa kita tiru, nggak bisa kita ampuni gitu ya kelakuannya. Tetapi secara hati kita nggak bisa, nggak boleh memasukkan dia ke dalam orang-orang yang dibenci sama kita, nggak boleh. Karena itu artinya merusak hati kita sendiri. Kita boleh loh memblokir dia, memutuskan silaturahim, boleh. Dalam arti gini, kita kalau dengan orang yang memberikan efek buruk kepada kita, kita boleh jaga jarak. Kita boleh menghindari circle pertemanan yang buruk buat diri kita, boleh. Temen nih, reunian temen SMP, SMA, kok kayak gini ya orangnya dalamnya, malah merusak diri kita. Nah, nanti kita jaga jarak, tetap berteman tapi jaga jarak, daripada kita ikutan tercampuri. Ada yang bertanya, langkah baiknya kalau di komen-komen dong, biar nanti pertama berbentuk dukungan atas live Umi. Kedua, biar yang lain juga bisa melihat dengan naiknya postingan live ini kan makin banyak orang yang lihat. Makin banyak orang lihat karena dukungan kita, mudah-mudahan jadi amal jariah. Kalau obrolan Umi bermanfaat ya, kan bisa bersaing tuh sama yang joget, sama para dukun ya. Umi lihat di TikTok ini macem-macem banget ya manusia. Ada yang politik ya, yang lagi rame-ramenya mungkin mengkampanyekan calonnya. Ada yang ngemis gift sampai mempermalukan diri sendiri ya. Umi juga mau dikasih gift, tapi nggak bisa ngemis minta-minta dikasih gift. Yang mempermalukan diri sendiri tuh kayak gimana? Ya apa yang dia lakukan gitu di TikTok itu, pertama unfaedah, menghibur juga enggak, memberi manfaat juga enggak, terus bikin hal-hal yang menurut Umi mempermalukan diri sendiri kayak gitu ya. Nah itu kan menurut Umi kurang baik lah buat kehidupan masyarakat yang nonton. Makanya kalau ada postingan yang baik, teman-teman silakan dukung, siapa tahu makin banyak manfaat buat yang lain gitu, yang sebanyak-banyaknya orang. Insya Allah Umi meniatkan kalau live, kalau konten Umi ya manfaat gitu. Jangan sampai membazirkan waktu, tenaga, energi buat hal yang tidak bermanfaat.